Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Habakuk 1 ayat 1-4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hari ini kami datang kepadamu. Sekali lagi mohon belas kasihan Tuhan hadir bagi kami. Kami yang lemah, kami yang tidak berdaya ini, kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan tangan kekuatan Tuhan yang boleh tetap terus menggandeng kami. Boleh tetap terus membawa kami, memimpin kami. Menjadi pribadi-pribadi yang tetap terus memiliki keyakinan iman kepada Tuhan yang benar. Tuhan, pakai setiap kami, hari ini yang hadir, buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh kembali diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau firman itu boleh berbicara kepada setiap kami, dan berkati hamba-Mu dengan segala kelemahannya dan ketidakberdayaannya. Sekali lagi mohon anugerah Tuhan, mohon kuat kuasa daripada Tuhan, memampukan hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan isi hati Tuhan pada jemaat Tuhan yang mendengar. Ini doa kami Bapa dan kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara siapa di antara kita yang hadir hari ini melalui YouTube channel, saudara harus melihat YouTube channel setiap minggunya dan menghadiri ibadah melalui YouTube channel, saudara. Pernahkah saudara hari ini merasakan hati saudara itu resah? Hati saudara itu kecewa? Mungkin saudara itu mengalami sebuah ketakutan, kekhawatiran, menghadapi kehidupan yang makin hari saudara melihat makin sulit. Makin hari kok makin gak selesai-selesai masalah. Apalagi pandemi ini saat ini. Saudara mengalami stres yang begitu tinggi. Kira-kira kapan selesainya? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara juga berkata, saya kok rasanya gak bisa bertahan loh Pak. Capek rasanya. Makin ke sini, makin berasa banget capeknya. Saudara, hari ini pernahkah engkau merasakan hal yang demikian? Saudara, saya percaya setiap kita pernah mengalami akan hal itu, saudara. Nah, saudara, ketika kita melihat kisah Habakuk yang tadi sudah dibacakan, jika saudara kembali membaca pasal pertama, kemudian saudara membaca pasal yang kedua, saudara boleh melihat, di sana terlihat jelas sekali bagaimana keresahan hati dari seorang nabi Habakuk. Keluhan, ungkapan protes dari dirinya. Lalu kekecewaan itu muncul di dalam diri Habakuk. Tetapi saudara, bagaimana respon Tuhan saat seorang nabi yang mengungkapkan seluruh keluh kesahnya, lalu protesnya kepada Tuhan? Apakah Allah berdiam diri saja? Saudara, apakah Tuhan merespon seruan, keluhan yang diungkapkan oleh seorang nabi yang bernama Habakuk ini? Saudara, kalau kita melihat Tuhan merespon dan menjawab yang namanya ungkapan keresahan dan keluhan dari Habakuk,
Saudara, kalau kita melihat arti dari nama Habakuk itu sendiri jelas adalah orang yang merangkul, saudara. Orang yang memeluk. Dia juga pribadi yang berani, saudara, bercakap dan berdialog dengan Allah. Jelas sekali terlihat di dalam pasal-pasal dalam kisah ketiga pasalnya ini, saudara. Ia bersikeras untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan atas segala keluhan, atas segala protes yang ia ungkapkan kepada Allah. Dan Habakuk merasa tidak puas, saudara. Bahkan dia tidak menyukai jawaban yang sebenarnya Tuhan berikan bagi dia. Saudara, mungkin ada begitu banyak hal yang tidak bisa Habakuk mengerti di dalam dia memahami akan Allah. Kenapa jika Allah itu baik, Allah itu berkuasa, kenapa orang-orang yang tak bersalah itu harus mengalami derita? Harus mengalami pergumulan penderitaan yang berat. Mereka harus bergulat sendiri dengan penderitaan. Mereka harus menghadapi itu semua dengan sendiri. Kenapa orang yang bersalah, yang harusnya mendapat ganjaran hukuman dari kesalahan mereka? Mengapa mereka harus bebas dari kesalahan mereka? Kenapa seolah-olah Allah tidak bertindak? Allah seolah-olah hanya diam. Saudara, ketika kita mengalami pergumulan di dalam hidup setiap kita, ataukah itu tekanan masalah, yang terpenting, saudara, adalah bagaimana kita harus erat dengan Tuhan. Kalau bisa kita tuh peluk Tuhan, saudara. Kita melekat dengan Dia. Nah, saudara, inilah yang dilakukan oleh Nabi Habakuk, saudara. Ketika kejujurannya di dalam mengungkapkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan, terlihat jelas di dalam bagian kisahnya yang pendek ini, saudara. Hanya 3 pasal, saudara. Ya, saudara, ketika kita melihat di tengah kondisi yang sebenarnya Habakuk tuh nggak mengerti, Habakuk itu nggak paham akan Allah. Namun, saudara, Habakuk itu tetap percaya bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bukan oleh perbuatan, bukan oleh apa yang dia lakukan. Bukan berarti ketaatan itu nggak penting, saudara. Tetapi yang jauh lebih penting adalah ketika kita percaya kepada Allah yang hidup itu. Saudara, dalam bagian khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan membagi khotbah ini menjadi 2 bagian, saudara. Sehingga kita boleh melihat sebuah perubahan yang terjadi di dalam diri Habakuk. Dan ini mungkin boleh kita pelajari bersama. Saudara, yang pertama adalah kita akan melihat dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kemudian ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saudara, jelas sekali kita melihat bagian pertama, bagaimana ada keluhan, ada perdebatan, ada protes Habakuk dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya keluhan dan protes itu adalah sebuah ungkapan yang jujur, saudara. Ungkapan jujur Habakuk kepada Allah. Habakuk melihat kenapa Allah bertindak begitu lama. Tapi apa yang menjadi alasan, saudara? Kita akan perhatikan bersama dan kita akan selidiki bersama apa sebenarnya menjadi latar belakang, alasan, sehingga Habakuk itu mengungkapkan keluh kesahnya, protesnya, perdebatannya dengan siapa? Dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kalau kita melihat sejarah dan latar belakang, jelas bagian ini adalah di mana bangsa Israel ada di dalam masa pembuangan. Saudara. Kalau kita melihat sejarah dalam Alkitab, ya saudara, para penafsir mengatakan bahwa sejak matinya Raja Yosia di tahun 609 sebelum Masehi, saudara. Kerajaan Yehuda itu makin mengalami yang namanya kemerosotan. Yosia belum berhasil waktu itu, saudara, membawa sebuah perubahan bagi bangsa Israel. Dahulu, saudara, di dalam sejarah Alkitab, para penafsir mengatakan bahwa kerajaan Asyur itu menaklukkan Israel Utara. Dan Israel Selatan, Yehuda, ditaklukkan oleh kerajaan yang lebih kuat lagi, saudara. Siapakah kerajaan itu? Yaitu Babel, saudara. Dan Babel ini, kerajaan Babel inilah yang menggantikan kerajaan Asyur.
Yang makin lama kerajaan Asyur itu makin melemah, saudara. Nah, maka dari itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat Yosia itu punya anak, namanya Yoyakim. Dan Yoyakim inilah yang menjadi cikal bakal yang pada akhirnya akan menggantikan Yosia. Dan membawa bangsa Israel bukan makin mendekat kepada Tuhan, melainkan lebih dekat kepada derita, bencana, dan masalah-masalah. Habakuk berada di dalam kerajaan Yehuda saat itu, dan Habakuk melihat bagaimana kejahatan, kejamnya Yoyakim, pemimpin kerajaan Yehuda, yang dipimpin oleh Yoyakim sendiri. Dan hal inilah yang menjadi sebuah alasan dari keluhan Habakuk, protes Habakuk kepada Allah. Di dalam ayat yang kedua, kalau saudara perhatikan di dalam pasal yang pertama, saudara. Mari perhatikan bersama, saudara, di dalam Habakuk pasal yang pertama. Ayat yang kedua, di situ dikatakan apa, saudara? Berapa lama lagi? Seperti itu dikatakan. Ya, Habakuk mengatakan, berapa lama lagi Tuhan? Seperti itu. Aku berteriak, tetapi engkau tidak dengarkan. Aku berseru kepadamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini merupakan sebuah ungkapan teriakan seruan dari seorang nabi Habakuk kepada Allah. Tetapi dia merasa bahwa Tuhan itu tidak mendengarkan pergumulan yang dialami oleh Habakuk, yang ternyata, saudara, pergumulan itu sudah lama dialami oleh Habakuk. Bahkan, saudara, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua B hingga ayat yang keempat dalam pasal yang pertama, saudara. Habakuk di sana melihat adanya penindasan, saudara. Adanya kelaliman, adanya penganiayaan. Satu dengan yang lainnya. Adanya kekerasan, adanya perbantahan, adanya perpetikaian, saudara. Satu dengan yang lain. Tidak ada lagi keadilan, saudara. Orang fasik itu menindas orang benar. Nah, saudara bayangkan kondisi Habakuk saat itu. Yang melihat kondisi yang terjadi dengan umat Tuhan. Dipimpin oleh pemimpin yang kejam. Sehingga tidak heran, saudara, pada akhirnya rakyatnya pun mengikuti, melihat model seorang pemimpin yang kejam ini. Lalu rakyatnya pun ya ikutinlah sifatnya. Ikutinlah kehidupannya. Pemimpin yang kejam ini. Sehingga tidak heran, saudara, pertikaian terjadi, penindasan itu terjadi. Bahkan, saudara, kalau saudara perhatikan, dikatakan di dalam ayat yang keempat B, di situ dikatakan, orang fasik itu mengepung orang benar. Mengalami, ya, orang benar itu mengalami kekerasan, penganiayaan, ya, pertikaian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, bukankah masa seperti ini adalah masa di mana ungkapan keluhan kepada Tuhan itu seringkali muncul di dalam diri kita. Muncul di dalam diri setiap orang percaya, mungkin saudara dan saya. Kita mungkin saat ini berteriak kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Kondisi kami seperti ini. Berapa lama lagi Tuhan? Orang-orang di luar sana disadarkan bahwa kondisi kita ini sedang mengalami sebuah krisis. Sedang mengalami sebuah pergumulan. Berapa lama lagi Tuhan kau biarkan itu? Kenapa orang-orang di luar sana nggak pernah peka dengan kondisi seperti ini? Saudara, Habakuk waktu itu merasa bahwa Allah hanya diam, saudara. Dengan setiap keluhan, dengan setiap protes yang diungkapkan kepada Allah, ternyata Allah hanya diam. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan respon Allah? Saudara coba perhatikan di dalam ayat yang kelima hingga ayat yang ke-11, saudara, dalam pasal yang pertama. Saudara, mari terus buka ya Alkitabnya, kita akan sama-sama perhatikan dan kita akan sama-sama baca, saudara ya. Saudara perhatikan di situ, bagaimana sebenarnya respon Allah saat itu. Saudara perhatikan ayat yang kelima. Tuhan katakan apa? Lihatlah, perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Aku akan melakukan sebuah pekerjaan yang tidak kamu percayai waktu aku ceritakan.
Ayat yang ke-6, saudara. Coba perhatikan lagi. Aku akan membangkitkan bangsa Kasdim. Bangsa yang kejam. Bangsa yang garang. Bangsa yang tangkas. What? Kenapa Tuhan pakai? Justru membangkitkan bangsa Kasdim yang kejam itu. Yang garang itu, yang tangkas itu. Bahkan di dalam ayat yang ke-7, bangsa itu tangkas, bangsa itu sangat dahsyat sekali, bangsa itu sangat menakutkan. Apa-apaan nih Tuhan? Malah menjawab pergumulan dan keluhannya Habakuk itu beda seperti itu, saudara. Perhatikan lagi dalam ayat yang ke-8. Saudara, Tuhan malah memperlihatkan kudanya itu lebih cepat dari macan tutul, lebih ganas, dan pasukan berkudanya itu datang menderap dari jauh. Mereka terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Wow, apaan jawaban seperti ini? Ayat 9, saudara. Bangsa tersebut ya melakukan kekerasan. Ayat 10 sampai dengan ayat yang 11. Bangsa itu mendewakan kekuatannya. Itu artinya apa, saudara? Dia mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Saudara tambah pusing nggak? Tambah pusing nggak, saudara? Habakuk tuh minta ini. Tapi Tuhan jawab beda. Kadang-kala dalam kehidupan kita gitu ya, saudara ya. Kita tuh minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta A, B, C, D. Kita nuntut Tuhan, harus kasih A, B, C, D. Tapi Tuhan jawabnya beda, saudara. Saudara tambah pusing nggak dengan jawaban Tuhan? Saudara mungkin pusing, saudara, sama dengan Habakuk. Dia bingung, saudara. Makanya nabi ini disebut ya sebagai nabi yang mungkin hidup di dalam kebingungannya dia di dalam pasal pertama dan pasal yang kedua ini, saudara. Saudara, di tengah ketidakmengertian ya, di tengah ketidakpahaman Habakuk, saudara, yang melihat bagaimana perbuatan tangan Allah itu tidak pernah berhenti di dalam dirinya. Bahkan bangsanya. Ia adalah tetap Allah yang setia. Allah yang terus menyertai umatnya di sepanjang sejarah. Saudara, bukan hanya konteks dalam bagian ini saja, tapi Tuhan di dalam kisah dalam perjanjian lama, kisah bangsa Israel di mana kita melihat di dalam sejarah Tuhan pun terus menyertai kehidupan perjalanan bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat Tuhan tidak pernah tidak setia. Tuhan tidak pernah tidak menyertai kita di sepanjang sejarah hidup. Saudara, di dalam perjalanan iman kita, memang ada kalanya kita nggak pernah bisa paham betul apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup setiap kita. Kita nggak tahu pasti apa yang menjadi jawaban Tuhan itu, saudara. Kita mungkin bingung, saudara. Tetapi hari ini kita kembali belajar. Inilah iman. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada tangannya yang ajaib. Percaya kepada Dia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dengan caranya sendiri. Bukan kehendakku yang jadi. Melainkan apa, saudara? Kehendakmu lah yang jadi. Saudara, kadang-kadang kita minta Tuhan itu selalu mengikuti cara berpikir kita. Betul ya, saudara ya? Kita kadang-kala minta Tuhan itu mengikuti keinginan-keinginan kita. Nah, ini masalah, saudara. Dan inilah yang terjadi di dalam diri Habakuk dan mungkin setiap kita. Bukankah seperti yang saya bilang tadi, saudara? Ketika kita minta kepada Tuhan A, B, C, D, kalau bisa Tuhan itu jawab sesuai dengan A, B, C, dan D. Saudara, Tuhan mungkin tidak menjawab. Tuhan mungkin punya cara yang berbeda di dalam menjawab setiap keluhan, doa, pergumulan dari saudara. Saudara tidak sampai di titik ini, saudara. Keluhan itu berlanjut, saudara. Protes itu berlanjut, saudara. Ya.
Habakuk terus berdebat dengan Allah, saudara. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-12, saudara. Mari perhatikan, masih dalam pasal yang pertama, saudara. Saudara, perdebatan itu ternyata berlanjut, saudara, di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-12, saudara. Di sana dikatakan, wow, Tuhan matamu itu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Ayat 12. Jangan sampai umatmu, orang benar itu dihancurkan oleh bangsa Kasdim yang begitu kejam, yang nggak punya perasaan itu Tuhan. Jangan sampai orang yang percaya itu mengalami penderitaan akibat bangsa yang kejam itu. Tuhan, kami tahu, kami ini juga orang bersalah. Kami bangsa Israel, Yehuda ini juga bersalah. Kadang-kala jahat di hadapan Tuhan. Tetapi, kenapa kamu pakai bangsa yang lebih jahat? Bangsa Kasdim yang tidak akan pernah peduli. Dia akan pasti membunuh umat-umatmu pada saat itu. Wow, saudara. Justru, saudara, kalau kita baca dan lihat di dalam pasal yang kedua, saudara, Habakuk kembali menantang Tuhan di dalam ayat yang pertama, di dalam pasal yang kedua, saudara. Perhatikan bersama. Habakuk mengatakan, baik Tuhan, aku akan lihat apa yang engkau akan perbuat. Aku akan duduk di atas menara, hingga menanti apa yang engkau akan firmankan kepadaku, dan menjawab pengaduanku. Wow, ini sebuah tantangan ya, menantang Allah ya atas permintaan yang diungkapkan oleh Habakuk. Saudara, jadi saya teringat saudara dengan kisah Yunus, saudara. Ketika Yunus melihat kekejaman dari bangsa Niniwe saat itu, apa yang dilakukan Yunus, saudara? Dia pergi ke kota, dia duduk di sebuah pondok dan dia hanya menanti di pondok itu, saudara. Lalu dia berkata, saya ingat sekali itu dalam kisah Yunus itu, saudara, kalau baca, saudara. Dan Yunus mengatakan, oke Tuhan, aku akan melihat apa yang kau akan lakukan kepada Niniwe. Apakah engkau akan menunggangbalikan Niniwe karena kekejaman mereka? Saudara, ini mungkin sama kisahnya ya dengan Habakuk. Ya, ketika Habakuk sudah menjerit di hadapan Tuhan, dia nantang Tuhan, baik Tuhan, aku akan duduk di atas menara, menanti apa jawabanmu. Menanti apa yang akan engkau firmankan, apa yang engkau akan lakukan. Apakah engkau menjawab pengaduanku? Lalu saudara, heran lagi Allah menjawab di dalam ayat yang kedua, dalam pasal yang kedua. Mari perhatikan. Saudara, di sana dikatakan bahwa Allah mengatakan, Habakuk, udah deh turun. Udah turun deh. Turun, jangan kelamaan duduk di atas menara. Seperti itu. Udah turun. Mendingan kamu tulis apa yang menjadi peringatanku. Apa yang menjadi rancangan keselamatanku, kamu tulis. Ukirlah pada loh-loh, sehingga ketika orang melihat, orang sambil lalu, dia membacanya. Peringatan, rancangan yang aku buat. Rancangan keselamatan, janji yang aku akan berikan kepada mereka. Dalam ayat yang ke-4b dikatakan di situ, bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Bangsa yang jahat itu akan membunuh orang-orang yang benar, saudara. Tetapi ingat, aku akan menjaga, Tuhan katakan. Aku akan meneguhkan iman orang benar itu. Sebab orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hiduplah terus percaya kepada Allah. Imanmu harus betul-betul dirawat, saudara. Agar apa? Agar imanmu tuh makin hari makin tumbuh, makin kuat, saudara. Makin bertahan banting, seperti itu, saudara. Tuhan sudah meneguhkan. Ya. Tugas kita adalah merawatnya. Sehingga iman kita makin hari makin apa? Makin bertumbuh. Tidak lemah. Ketika tantangan itu hadir, masalah itu hadir, pergumulan itu, derita itu hadir, hidup kita justru membuat kita kembali sadar untuk dekat dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena banyak ditemukan anak-anak Tuhan ketika derita itu muncul, masalah itu muncul, konflik itu hadir dalam kehidupan saudara, entah itu di keluarga saudara, di tempat pekerjaan saudara, atau dimanapun saudara berada. Bahkan mungkin saudara bertahun-tahun memohon di dalam doa kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menjawab.
Dan tidak sedikit banyak orang benar yang meninggalkan imannya di hadapan Tuhan. Mereka protes kepada Allah. Allah, engkau mengecewakan. Engkau kejam. Engkau hanya diam. Tetapi Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, beriman kepadaku, ia akan menjadi pribadi yang bertahan. Maka dari itu hidupilah iman percayamu kepadaku. Aku adalah Allah yang adil. Orang benar harus terus hidup dengan percayanya. Jika engkau percaya kepadaku, ketika kondisi itu buruk, kehidupan ekonomimu sulit, kehidupan keluargamu mungkin dihambang kehancuran, dan masih banyak lagi yang kau akan hadapi di dalam kehidupanmu mengikut Kristus, mengikut Tuhan. Ingatlah, teruslah setia, ikut aku. Teruslah percaya kepadaku. Karena keselamatan yang kita terima bukan hasil dari usaha kita sendiri. Engkau sudah melakukan begitu banyak sesuatu untuk Tuhan. Engkau taat persekutuan, engkau taat berdoa, engkau taat ikuti ibadah online meskipun engkau sudah jenuh, saudara, seperti itu. Saudara, itu semua penting. Itu penting, bukan tidak penting. Tetapi ingat, saudara, keselamatan yang kita dapat bukan hasil perbuatan kita, melainkan percaya kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan menghidupi iman itu di dalam kehidupan kita, hari demi hari. Oleh sebab itu, saudara, Paulus mengutip kalimat ini dan mengatakan di dalam Roma, pasal yang ke-16, ayat yang ke-17. Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil nyata, ya, nyata dalam kebenaran Allah. Seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, perubahan yang terjadi dalam diri Habakuk itu adalah perubahan yang terbentuk sebab ia melihat Allah, ia mengenal Allah, ia mengenal rancangan, karya, dan perbuatan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa pengenalan yang dalam kepada Allah melalui firman-Nya, maka tidak mungkin kita mampu mempertahankan iman percaya kita di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudara, saya hari ini tekankan kepada setiap kita yang hari ini mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Rawatlah imanmu. Hiduplah bergaul dengan Tuhan. Tumbuhkanlah pengenalanmu kepada Allah dengan belajar firman Tuhan. Ingat, saudara, firman Tuhan, Injil ini adalah kekuatan Allah. Di sini letak kebenaran Tuhan. Kebenaran Kristus itu harus diberitakan, harus ada terus di dalam hidup setiap kita. Maka di sana Tuhan akan terus meneguhkan imanmu. Tugasmu adalah engkau merawat imanmu di dalam perjalanan hidupmu. Hiduplah terus bergaul dengan Tuhan, saudara. Itulah yang dialami oleh Habakuk. Habakuk mengalami lebih dulu pengalaman dengan Tuhan. Dia boleh merasakan bagaimana Allah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Maka dari itu, saudara, bagian yang kedua, saudara, kita melihat bagaimana iman yang hidup itu mampu membuat Habakuk kembali mengagungkan, memuji, dan memuliakan Allah. Di dalam pasal yang ketiga, saudara, kalau kita melihat di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17, saudara, di situ terlihat jelas ada pujian kemenangan. Atas apa? Atas iman yang hidup itu. Yang membuat pada akhirnya dia tetap terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Saudara, kalau kita flashback, lihat sekali lagi, saudara. Dari pasal yang pertama dan yang kedua, kemudian dibandingkan dengan pasal yang ketiga. Dari pasal yang pertama ya dan kedua, Habakuk berdebat dengan Tuhan. Tetapi masuk pasal yang ketiga, ia mulai tenang dan dekat dengan Tuhan. Habakuk di dalam pasal yang pertama sampai dengan pasal yang kedua, dia alami penderitaan. Karena jawaban Tuhan yang nggak kunjung datang. Tetapi dari pasal yang ketiga, dia melihat bagaimana sukacita berada dekat dengan Allah. Waktu Habakuk di dalam pasal yang pertama sampai dengan pasal yang kedua, dia merasa kesal, dia merasa geram. Tetapi di dalam pasal yang ketiga, saudara, ia memuji Allah. Ia mengagungkan Allah. Ketika dia berdoa di dalam pasal pertama ayat yang kedua, saudara,
Mungkin jawabannya itu beda, saudara. Tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Tetapi saudara, dalam pasal yang ketiga, saudara, dia tetap menyembah Allah, dia tetap bersorak-sorai kepada Allah meskipun, saudara, saat itu jawabannya belum ada. Saudara, Habakuk di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, ketidaksabaran Habakuk atas pengaduannya. Aduh, kok lama banget ya. Maka dari itu diungkapkan berapa lama lagi Tuhan. Tetapi saudara, dalam bagian pasal yang ketiga kita melihat bagaimana ia terus sabar dan menanti Allah di dalam setiap kehidupannya. Saudara, mungkin di dalam pasal yang pertama sampai pasal yang kedua dia menuntut akan keadilan Allah. Pada saat itu, di mana keadilan Allah? Di mana Allah? Tetapi di dalam pasal yang ketiga, dia kembali melihat ketika murka Allah itu hadir. Ia meminta, Tuhan, minta belas kasihan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Saudara, ketika dia terpuruk saat itu, ia justru bangkit dari keterpurukannya. Maka dari itu, saudara, tidak heran, ya, di dalam pasal yang ketiga, ada puji-pujian pengagungan bagi nama Tuhan. Saudara, di sini terlihat jelas bagaimana perubahan Habakuk, saudara. Dari yang semula, dari ketidakmengertiannya, dari ketidakpahamannya tentang Allah, dia berubah menjadi pribadi yang makin mengagungkan Allah, makin memuji Allah, makin memuliakan Allah. Hal ini terjadi dalam diri Habakuk. Dikarenakan apa? Karena ia mengalami Allah di dalam perjalanan imannya. Saudara, hidup beriman itu bukan berarti setiap apa yang kita mau kudu halus langsung dijawab Tuhan. Setiap kali saya bercakap dengan jemaat, saudara, entah itu dari WA, ya, telepon, atau langsung berjumpa dengan jemaat dan mendoakan mereka. Saya selalu berkata, apa yang bisa saya doakan untukmu? Banyak jemaat yang mengatakan apa? Biar pandemi ini cepat selesai, Pak. Kita bisa datang lagi ke gereja, ngumpul lagi di gereja. Berasa lama banget, Pak. Udah 15 kali, Pak, kita adain ibadah lewat online. Waduh, saudara, ada jemaat yang bisa ngitung, saudara. Berapa kali ya seperti itu dia ibadah online. Rasa lama banget, Pak. Saudara, tapi tidak selamanya apa yang kita mau kudu langsung segera dijawab Tuhan. Ketika masuk di dalam pasal ketiga, Habakuk merasakan ketika dekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Tuhan mengubah hati dan pikirannya, bahwa mengenal Dia, percaya kepadanya, itu jauh lebih penting dibandingkan harus menuntut Allah, langsung menjawab doanya. Saudara, bagi Habakuk, Allah menjadi bagian yang penting dalam hidupnya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Di dalam bagian yang terakhir, di dalam ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Habakuk tidak lagi memikirkan, saudara, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon zaitun itu tidak berbuah. Ladang itu tidak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Saudara, Habakuk tidak lagi memikirkan itu. Tapi yang dia pikirkan adalah Allah menjadi bagian di dalam hidupnya. Saudara, mungkin di dalam setiap kehidupan kita, seringkali kita mungkin berkata, Tuhan, ketika omset hari ini menurun, bahkan aku nggak ada pemasukan sama sekali. Aku harus banting setir. Dari pekerjaanku yang seperti ini, aku harus jual makanan, aku harus jual minuman, aku harus jual apapun yang aku lakukan untuk melanjutkan hidupku bersama dengan keluargaku. Saudara, mungkin banyak sekali hal-hal yang kita alami saat ini. Omsetku menurun, bahkan pemasukan tuh nggak ada.
Bahkan tidak hanya itu Tuhan. Ketika sakit penyakit itu kembali datang, aku merasa diberlakukan gak adil oleh orang-orang di sekelilingku. Namun hari ini aku mau belajar Tuhan. Aku mau belajar melihat iman dari Habakuk. Aku mau bersorak-sorai sebab Engkau adalah Allah yang menyelamatkanku. Aku mau terus percaya kepadamu Tuhan. Meski Engkau belum bertindak apa-apa di dalam hidupku. Saudara, sebab bagiku adalah kehadiran Allah di dalam hati itu jauh lebih berarti, saudara. Tuhan tahu kita itu rapuh, tetapi Tuhan tidak mau kita sombong. Merasa diri mampu melewati perjalanan iman ini. Sebab ketika kita bisa lalui hari-hari ini, ingat itu semua karena Tuhan. Saudara sadarlah bahwa di dalam situasi, kondisi apapun yang saudara alami saat ini, Allah itu gak pernah absen dalam hidupmu. Dia Allah yang selalu hadir bagi saya dan saudara. Allah yang selalu menyertai kehidupan saudara. Demikianlah Habakuk, demikianlah saudara. Kita mau tetap terus mengarahkan mata iman kita, percaya kepada Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorai karena Engkau, Tuhan, yang boleh menyelamatkan aku, yang boleh tetap terus hadir di dalam setiap hidupku. Meski Engkau belum bertindak apa-apa, tapi aku mau tetap terus percaya dan menghidupi iman ini sampai akhir hidupku. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, sekali lagi kami hari ini diingatkan akan perjalanan iman dari Habakuk. Terkadang kami tidak mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak memahami sebenarnya apa maksud rencana-rencana-Mu Tuhan. Tetapi satu hal kami boleh rindu tetap terus percaya kepada Engkau. Tetap terus memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Meskipun ada begitu banyak kerikil-kerikil, gejolak-gejolak yang kami alami, masalah pergumulan hidup, derita hidup yang kami alami Bapa. Kami mau tetap terus mengarahkan mata iman kami percaya kepada Tuhan. Engkau yang boleh menyelamatkan hidup kami. Kami mau tetap terus bersorak-sorai. Sekalipun mungkin kami mengatakan sekalipun pohon ara itu tidak berbuah. Pohon zaitun tidak berbunga. Hasil pohon zaitun selalu mengecewakan. Bahkan kambing domba tidak ada. Tuhan, kami mau tetap terus bersorak-sorai. Kami tetap terus mau percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Karena kami percaya di dalam ketidakmengertian kami, di dalam ketidakpahaman kami tentang Tuhan, di sanalah kami belajar untuk tetap terus mencari Tuhan. Sampai kami betul-betul mengerti, memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Rancangan Tuhan untuk kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa, bantu kami, kuatkan kami dengan kuasa-Mu. Roh Kudus-Mu terus menguatkan kami di dalam kami menjalani akan perjalanan iman kami di hadapan Tuhan. Bantu kami Tuhan, bantu kami
untuk tetap terus mempertahankan iman kami kepada Yesus Kristus. Sampai pada akhirnya kami mengakhiri hidup kami. Dan Engkau mendapati kami tetap terus setia sampai akhir. Tuhan berkati untuk seluruh jemaat BCS Serpong. Pergumulan, permasalahan hidup yang mereka alami bukanlah gampang untuk mereka hadapi. Ada air mata, tangisan yang sering kali keluar dari air mata mereka. Biarlah itu membuat mereka makin hari makin tetap teguh di hadapan Tuhan, meyakini dan tidak meninggalkan iman mereka di hadapan Tuhan. Mereka tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan selalu bersama dengan mereka. Tuhan, kami percaya orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Itu artinya kami harus terus merawat iman kami dengan tetap terus dekat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, dan dapat mengalami Tuhan di dalam perjalanan iman ini. Berkati untuk setiap jemaat Tuhan, berkati untuk gereja kami BCS Serpong. Biarlah dalam perjalanan iman kami sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap terus dapat bertahan, berjuang untuk mempertahankan iman kami sampai garis akhir. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah Minggu pagi ini dengan doksologi.